Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Bersama saya Pendeta Arditulus Arianto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hari-hari kita dengan sebuah tema yaitu Kristus yang Meraja. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali menghadap-Mu, hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun kami, supaya kami dapat mengerti dan kami mau untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu itu jugalah yang memampukan kami di dalam setiap keterbatasan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini didasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai dengan 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai dengan 36. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikian bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita tentu sudah tidak asing dengan istilah kerajaan Allah yang seringkali kita asosiasikan atau kita maknai sebagai nanti kerajaan yang akan kita dapatkan atau kehidupan yang akan kita dapatkan itu ketika kita sudah mati atau ketika nanti kita berada di surga bersama dengan Allah. Hal itu tidak salah, tetapi juga ada makna yang lain, di mana kerajaan Allah itu seharusnya dimaknai sebagai satu keadaan di mana Allah itu memerintah. Allah memerintah sebagai raja, Allah memerintah sebagai pimpinan, sehingga semua orang yang ada di dunia, semua orang yang ada di bumi, itu tunduk pada pemerintahan Allah sendiri. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks kita saat ini dikatakan bahwa Allah sendiri yang kemudian membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus di ayat yang ke-36. Hal ini bisa kita maknai bahwa Allah memberikan mandat yang begitu besar, memberikan mandat yang sungguh luar biasa kepada anaknya yang diutus ke dalam dunia, yaitu Yesus sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya semua orang yang ada di dunia itu bisa paham tentang pemerintahan Allah itu seperti apa sih? Kerajaan Allah itu seperti apa sih? Kalau kita mau tahu bagaimana kerajaan Allah, ya mari kita lihat tentang sosok Yesus ini, sosok Kristus ini. Allah yang memerintah, memberikan sebuah pengutusan kepada Yesus supaya dia menunjukkan tentang pemerintahan Allah, sehingga dalam artian bahwa Yesus inilah atau Kristus inilah yang menjadi raja atas dunia. Dia yang memerintah, dia yang kemudian menunjukkan bagaimana pemerintahan Allah itu terjadi. Dalam kehidupan dan karya pelayanan Kristus, sungguh dinyatakan bagaimana ada banyak mukjizat, penyembuhan, kepedulian, cinta kasih, dan juga saling toleransi, melampaui batas sekat-sekat yang ada antar satu golongan dan yang lainnya, ada keadilan diperjuangkan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk atau wujud dari pemerintahan Allah atau wujud dari kerajaan Allah itu sendiri. Nah, kalau kita mau menjadikan Kristus itu sebagai raja,
Kalau kita percaya bahwa Kristus itulah raja atas dunia, maka kita sebagai orang yang percaya harus tunduk pada pemerintahan itu. Kita harus tunduk pada apa yang diwujudkan oleh Kristus. Tidak mungkin seorang rakyat itu menentang rajanya. Tidak mungkin seorang rakyat itu berjalan tidak sesuai dengan kehendak rajanya. Maka bisa jadi rakyat itu akan disebut pembangkang. Atau bahkan dia akan disebut sebagai orang yang kemudian bersalah dan lain sebagainya. Kalau dalam film-film kerajaan kan begitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadikan Kristus sebagai raja, maka kehidupan kita yang kita perjuangkan, yang kita hidupi, yang kita lakukan haruslah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si raja ini sendiri, sang raja ini, yaitu Kristus yang sudah diutus oleh Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita memang sudah mewujudkan atau kita dalam rangka mewujudkan pemerintahan Allah itu? Ataukah tadi kita menjadi rakyat-rakyat pengikut yang membangkang dari perintahnya atau dari kehendaknya Kristus yang adalah Raja? Ketika Raja, yaitu Kristus, menghendaki kita menyatakan pengampunan, menyatakan kasih, menyatakan kebaikan, menyatakan keadilan, dan lain sebagainya dari semua teks yang sudah kita baca, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua paham tentang itu. Tetapi apakah kita sudah berjalan ke arah sana? Kita mau menjadikan Kristus itu sebagai Raja yang betul-betul kita sembah, ataukah kita mau membangkang dari si Raja ini sendiri? Pilihan itu ada di kita. Tetapi dengan jelas Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul ini menyatakan bahwa Allah telah membuat Yesus itu sebagai Tuhan dan juga Kristus, yang menunjukkan tentang bagaimana pemerintahan Allah terwujud. Sekarang yang harus kita lakukan, tugas kita adalah bagaimana kita juga melanjutkan pemerintahan Allah itu, melanjutkan buah karya Kristus dalam segala hal yang sudah diajarkan, supaya orang juga tahu, semua dunia tahu bagaimana pemerintahan Allah itu terjadi. Pemerintahan Allah bukan tentang penghakiman. Pemerintahan Allah juga bukan tentang kebencian. Pemerintahan Allah juga bukan tentang ketidakadilan. Tetapi Allah memerintah dengan cinta kasih, pengampunan, dan keadilan. Mari kita berjalan ke sana, karena itu menjadi tugas kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memerintah kami. Kami juga percaya Engkau mengutus Kristus, Yesus, untuk memerintah dan meraja atas dunia ini. Kami percaya itu dan kami juga punya komitmen untuk kami mengikuti Sang Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga mau mewujudkan apa yang menjadi gambaran tentang pemerintahan Allah, gambaran tentang kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Kristus. Ajar kami untuk mewartakan nilai-nilai yang Kristus ajarkan kepada kami, supaya apa yang menjadi wujud dari pemerintahan-Mu juga boleh dilihat oleh dunia ini melalui kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama bersatu hati, kami menyerahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kami, karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami sendirian bergulat dengan pergumulan kami, tetapi Engkau akan hadir, Engkau akan menemani kami, seperti yang Engkau janjikan atas kami. Dan secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang dalam proses pengobatan, proses pemulihan kesehatan, ataupun juga untuk menjaga kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Parti Benyamin, Ibu Sarti Putih Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti,
Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Handarse Sri Pramesti, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Warni, anak Nasya Lana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami menyerahkan ya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak-anak kami ini di dalam pergumulan kesehatannya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Engkau mencintai mereka, kami tahu Engkau peduli kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mencurahkan kebaikan, kepulihan, dan anugerah-Mu atas kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.